Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 31. Melanjutkan cerita sebelumnya. Jenderal Abadi Nilong berada di tahap ke-10 dari ranah Kaisar Manusia, dan Miao Silin berada di tahap ke-6 dari ranah Kaisar Manusia. Tan Yun berkata dengan keras, "Sekarang kekuatanku rendah dan aku tidak bisa membunuhmu. Tapi tak lama, aku akan membiarkanmu mati satu persatu." Kemudian, Tan Yun mengeluarkan cincin peri dan memasukkan kepala Ge Yun Hao yang patah ke dalam cincin peri. "Nilong, meskipun aku tidak bisa membunuhmu sekarang, aku harus memberimu hadiah besar." Tan Yunin tersenyum dan berpura-pura menjadi orang tua lagi, berubah menjadi sinar ungu dan meledak ke dalam kota. Pukul 1:04 siang, Tan Yun terbang ke udara dan mendarat di bawah gerbang pusat kota. "Siapa yang datang?" Seorang peri perwira yang menjaga gerbang menatap Tan Yun dengan tatapan bermartabat. "Halo, Sang Xian." Nisian meminta si kecil untuk mencarikan sesuatu untuknya dari luar kota, Tan Yun berkata, dan menyerahkan sebuah cincin kepada perwira itu. "Benda itu ada di dalam. Maukah kamu mengirim seseorang untuk mengirimkannya ke Nisian?" "Yang Abadi Nilong." Perwira itu bertanya, "Apakah itu Nilong Xian?" "Ya, ini Nilong Xian." Tan Yun berkata dengan hormat. "Yah, berikan padaku." Perwira itu tersenyum, "Jangan khawatir, aku tidak berani mengintip apa yang diinginkan Nilong Xian. Ini sangat bagus, itu akan membutuhkan banyak pekerjaan." Setelah Tan Yun mengepalkan tinjunya, dia melayang ke udara dan terbang menuju luar kota. 6 jam kemudian, malam tiba. Perwira itu memasuki kamp tentara Nilong. "Nilong Xian, seorang lelaki tua meminta bawahannya untuk memberimu sesuatu." Perwira itu dengan hormat memberikan cincin abadi kepada Nilong. Nilama mengerutkan kening dan tidak banyak bicara, tetapi melepaskan pengetahuannya yang abadi ke dalam cincin abadi. Saat berikutnya, matanya melebar, tetapi dia melihat kepala berdarah di cincin abadi. Almarhum adalah bawahannya Ge Yun Hao. Wajah Nilong memerah karena marah. Dia meraih kerah perwira dan meraung, "Siapa orang tua itu? Di mana dia? Padatkan citra memori lelaki tua itu untukku." Melihat penampilan kanibalisme Nilong, perwira itu mengumpulkan penampilan lelaki tua itu dengan kekuatan abadinya yang gemetar. "Jenderal, bawahan tidak bertanya siapa dia." Nilong melemparkan perwira itu keluar dari tenda militer. Kemudian, suara marah datang dari tenda militer, "Sialan. Siapa yang membunuh bawahan saya dan kemudian mengirim kepala bawahan saya untuk menantang saya? Siapa itu? Siapa itu? Orang tua yang sudah mati, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Kemudian, Nilong buru-buru tiba di tenda militer Sima Yongzheng dan memberitahu Sima Yongzheng tentang masalah ini. Mata keruh Sima Yongzheng mengungkapkan kemarahan yang kuat, "Kirim pesanan saya dan kirim 10 juta tentara abadi untuk pergi ke kota luar untuk menangkap orang tua itu." Jadi para jenderal abadi, wakil jenderal, jenderal besar dan ribuan tentara abadi di bawah Sima Yongzheng pergi keluar dari kota dalam dan pergi ke kota luar. 2 jam kemudian, Tan Yun tiba di kota luar pusat alun-alun, dan sekarang dia telah menjadi setengah baya. Pria berjenggot panjang. Jenggotnya diambil dari kera iblis. Setelah menyamar, Tan Yun melewati arus orang yang ramai dan datang ke kantor pusat toko. Begitu Tan Yun memasuki kantor pusat toko, Wang Yuan menyambutnya dan berkata, "Maaf, sekarang toko-toko di luar kota telah disewakan." Tan Yun tersenyum dan berkata, "Karena bos Tan dari Tiange di kota Sishu sudah meninggal, mengapa dia tidak bisa menjualnya?" Wang Yuan mengerutkan kening dan berkata dengan sedih, "Benar bahwa bos Tan sudah mati. Namun, kami telah menetapkan bahwa toko ini tidak akan pernah disewakan kepada siapapun." Tan Yun merasa hangat di hatinya dan memeluk, "Aku dan Zheng Yihan kenalan yang bertanggung jawab. Di mana dia? Aku ingin melihatnya." Mendengar itu, warna tidak senang Wang Yuan menghilang. "Maaf,
kami bertanggung jawab atas rumah bangsawan kota bagian dalam. Saya tidak tahu kapan kami akan kembali. Tan Yun berkata sambil tersenyum, baiklah, saya mencari manajer Zhang. Ada sesuatu yang mendesak. Mengapa Anda tidak membawa saya ke pusat kota dan pergi ke rumah tuan kota? Ini, Wang Yuan tampak malu. Kamu tidak perlu malu, selama kamu membawaku ke sana. Aku pikir apakah Zhang yang bertanggung jawab atau Zhang Yizong, pengurus rumah tangga dari rumah penguasa kota, pasti akan sangat bersedia menemuiku. Tan Yun tersenyum. Betulkah? Wang Yuan bertanya. Tentu saja, nada bicara Tan Yun pasti. Baiklah, kata Wang Yuan, dan Tan Yun meninggalkan kantor pusat toko. Wang Yuan adalah orang di sekitar Zhang Yihan. Oleh karena itu, Zhang Yihan memberinya perahu abadi yang lebih rendah. Wang Yuan menawarkan perahu abadi dan membawa Tan Yun sehari untuk mencapai gerbang dalam kota. Dalam perjalanan, Wang Yuan cukup bingung. Dia membawa orang berjenggot ke rumah tuan kota. Akankah pengurus rumah tangga Zhang dan manajer Zhang benar-benar ingin bertemu dengannya? Selain itu, Wang Yuan melihat di jalan bahwa seorang prajurit abadi terkenal sedang mencari sesuatu. Dan tentara peri memadatkan penampilan lelaki tua yang sebelumnya disamarkan oleh Tan Yun, dan bertanya apakah Wang Yuan telah melihatnya. Wang Yuan menggelengkan kepalanya dan bertanya ada apa, tetapi prajurit abadi itu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tan Yun mencibir di dalam hatinya. Wang Yuan menunjukkan tanda kantor pusat toko di bawah gerbang dalam kota. Seperti diketahui bahwa kantor pusat toko berada langsung di bawah penguasa kota, perwira yang menjaga gerbang kota segera membuka gerbang kota. Wang Yuan mengendarai perahu abadi dan terbang bersama Tan Yun selama setengah hari. Setelah itu, dia tiba di luar rumah tuan kota duduk di lereng Gunung Suci Suanyuan. Di sini, Wang Yuan menyapa Tan Yun dan turun dari perahu abadi. Wang Yuan, apa yang membawamu ke sini? Penjaga di pintu tersenyum. Setelah menyapa pengawal, Wang Yuan bertanya, apakah manajer Zhang dan pengurus rumah ada di mansion? Ya, kata penjaga itu jujur. Kemudian, Wang Yuan membawa Tan Yun ke mansion tuan kota dengan momentum yang luar biasa dan paviliun yang indah. Setelah bolak-balik melewati mansion sejenak, mereka datang ke paviliun tempat Zhang Yizong tinggal. Setelah Wang Yuan menyuruh Tan Yun menunggu di luar, dia naik ke lantai 2 dan melihat Zhang Yizong dan Zhang Yihan sedang minum. Wang Yuan, kenapa kamu di sini? Zhang Yihan mengerutkan kening, apakah sesuatu terjadi pada kantor pusat toko? Manajer, kantor pusat toko baik-baik saja. Seseorang ingin bertemu denganmu, kata Wang Yuan. Siapa? Zhang Yihan bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu pria berjanggut. Aku menanyakan namanya di jalan, tapi dia tidak mengatakannya. Wang Yuan berkata tanpa daya, hanya sepatah kata dengan pria berjanggut itu. Kakak kedua Anda pasti akan sangat ingin bertemu dengannya. Apakah itu juga termasuk yang lama? Zhang Yizong bertanya. Iya, pengurus rumah tangga, kata Wang Yuan jujur. Hehe, aku benar-benar penasaran. Zhang Yizong berkata sambil tersenyum, biarkan dia masuk. Saya ingin melihat siapa dia. Mendengar pidato itu, Wang Yuan berkata dengan keras, jenggot besar, kamu bisa masuk. Belum lama ini, kedua bersaudara Zhang Yizong melihat seorang pria paruh baya masuk. Apakah kamu dan saudaraku saling mengenal? Zhang Yizong berkata dengan marah. Tan Yun memeluk tinjunya dan berkata, aku belum melihatmu selama setahun. Bagaimana kabar kalian berdua? Dengan itu, Tan Yun melepas janggut di wajahnya. Kemudian, wajahnya di usia 40-an seolah-olah waktu telah kembali dan mengembalikan penampilan seorang pemuda tampan. Tan Yun, kamu belum mati. Zhang Yizong dan Zhang Yihan sangat bersemangat sehingga mereka tiba-tiba bangkit dari kursi dan tubuh tua itu sering bergetar. Wang Yuan bodoh. Dia menatap dengan tajam dan lembut. Dia menemukan bahwa orang di depannya bukanlah Tan Yun. Siapa itu? Tan Yun bercanda, saya berjalan di sekitar gerbang neraka. Jika saya tidak melepaskan kedua orang tua saya akan kembali lagi. Zhang Yizong berkata dengan penuh semangat, yah, bagus jika kamu tidak mati, bagus jika kamu tidak mati. Tan Xiaoyou, kamu tidak tahu.
Sesuatu yang besar telah terjadi di barak dalam kota, tapi itu juga hal yang baik. Ge Yunhao meninggal, dan kepalanya dipenggal dan dikirim ke Nilong, bos langsung Ge Yunhao. Ketika Nilong mengetahuinya, dia melaporkannya ke Sima Yongzheng. Sima Yongzheng menjadi marah dan mengirim ribuan tentara abadi dan abadi untuk menangkap si pembunuh. Tan Xiaoyou, cepat katakan padaku, apakah bawahan Ge Yunhao, Mayor Jenderal Lucian, yang menghancurkan tiangnya kota Sisu, yang ingin membunuhmu? Mencium pidato itu, mulut Tan Yun naik sedikit. Ini benar-benar orang ini, tapi pada akhirnya aku membunuhnya. Kemudian saya retret selama lebih dari 11 bulan, dan kemudian saya kembali untuk memberitahu orang tua kedua bahwa saya aman. Setelah mendengarkan, Zhang Yihan berkata dengan gembira, Tan Xiaoyou, saudaraku dan aku sudah lama menduga bahwa Ge Yunhao dan Lucian ada hubungannya dengan membunuhmu. Tidak, baru saja mendengar bahwa Ge Yunhao mati, saudaraku dan aku minum untuk merayakannya. Juga, Tan Xiaoyou, musuhmu Miao Jincheng sudah mati. Zhang Yihan sepertinya memikirkan sesuatu di sini. Suaranya tiba-tiba berhenti. Dia menatap Tan Yun dan berkata dengan ngeri. Ketika Anda tingkat 4 menghukum abadi, Anda bisa melampaui level untuk membunuh Duan Tiande di tingkat 4 ranah pemurnian abadi. Sekarang Anda tingkat 8 menghukum abadi. Ge Yunhao yang mati di tingkat 8 ranah pemurnian abadi. Apakah itu? Apakah kamu membunuh Ge Yunhao? Pada saat ini, Zhang Yizong juga menatap Tan Yun. Tan Yun berkata jujur, ya, aku membunuh Ge Yunhao. Aku juga membunuh Miao Jincheng di rumah Miao. Meskipun kedua tetua samar-samar menebak bahwa Tan Yun melakukannya, mereka terkejut setelah mereka benar-benar menentukannya dari mulut Tan Yun. Siapa Ge Yunhao? Itu adalah letnan dari tingkat ke-8 pemurnian abadi yang bermartabat. Dan Tan Yun, ini hanya tingkat 8 menghukum abadi. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa kekuatan tantangan lompatan katak Tan Yun akan sejauh ini melawan langit. Setelah keterkejutan, Zhang Yizong menatap Tan Yun dan berkata dengan persetujuan, jika bukan karena lelaki tua itu, saya percaya Anda dan tahu Anda tidak akan berbohong. Jika tidak, lelaki tua itu tidak akan percaya. Kamu bisa membunuh Ge Yunhao. Itu bagus. Ini benar-benar hebat. Tan Xiaoyou, apakah Ge Yunhao mengirim Lucian untuk membunuhmu? Mendengar pidato itu, Tan Yun mengangguk dan berkata, ya, saya telah menjelaskan bahwa Nilong meminta Ge Yunhao untuk mengirim seseorang untuk membunuh saya. Kalau begitu, Pak Tua, biarkan pavilion disiplin menyelidiki Nilong. Zhang Yizong berkata dengan dingin di matanya. Tan Yun melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku akan membalaskan dendamku. Ada juga masalah ini. Tidak jelas apakah Laksamana Sima ada di balik layar. Di masa depan, aku akan menangkap Nilong dan menyelidiki masalah ini dengan jelas. Singkatnya, Tan Yun tidak akan melepaskan siapapun yang ingin menyakitiku. Mendengar ini, Zhang Yizong berkata dengan ramah, aspiratif, bagus. Setelah itu, Zhang Yizong berkata sambil tersenyum, Tan Xiaoyou sedang menunggu di sini. Pak Tua, aku akan mengundang seseorang untuk datang dan menyusulmu. Dengan itu, Zhang Yizong berjalan keluar dari pintu sambil tersenyum. Tan Yun dan Zhang Yihan minum anggur. Wang Yuan tidak ada hubungannya denganmu di sini. Kembalilah ke kota luar. Zhang Yihan tersenyum. Oke, ketika Wang Yuan hendak pergi, Tan Yun memanggil kepadanya, memutar tangan kanannya, dan 12 pil terbaik ditangguhkan di depan Wang Yuan. Ini adalah hadiahmu karena mengirimku ke kediaman Tuan Kota. Benarkah? Apakah 12 pil pemurnian kelas atas ini benar-benar untukku? Wang Yuan tergagap bersemangat. Dia tahu bahwa dengan 12 pil pemurnian kelas atas ini, ketika dia memasuki ranah pemurnian abadi, dia akan dapat membantu dirinya sendiri naik ke tingkat ke-12 ranah pemurnian abadi. Tentu saja itu benar. Tan Yun tersenyum. Terima kasih, Bos Tan. Wang Yuan tersenyum. Jika Bos Tan memiliki perintah di masa depan, kamu dapat mengatakan bahwa aku bersedia melewati api dan air. Kemudian, Wang Yuan meninggalkan rumah Tuan Kota sambil tersenyum. Aula Haoran Cangkong. Di aula, Suan Yuan Haokong, yang sedang mengamati peta topografi,
sedikit tidak senang ketika mendengar suara Zhang Yizong meminta pertemuan. Dia berkata, "Bukankah aku sudah memberitahumu? Jangan ganggu aku." Setelah itu, kegembiraan Zhang Yizong datang dari luar aula. "Tuan, budak tua itu membawakan Anda acara yang menyenangkan." Tan Yun tidak mati. Ledakan. Tanpa menunggu kata-kata Zhang Yizong, pintu aula terbuka, dan Xuan Yuan Haokong melangkah keluar dengan gembira. "Apakah benar Tan Yun tidak mati? Di mana dia? Beritahu tuannya bahwa Tan Yun ada di rumah." Setelah Zhang Yizong selesai, dia memimpin jalan dengan Xuan Yuan Haokong ke pavilionnya. Dalam perjalanan, ketika Xuan Yuan Haokong mengetahui dari Zhang Yizong bahwa wakil Jenderal Ge Yunhao dibunuh oleh Tan Yun, yang di tingkat 8 ranah menghukum abadi, dia memunculkan badai di hatinya dan menyebut Tan Yun iblis. Tidak lama kemudian, Xuan Yuan Haokong dan Zhang Yizong datang ke pavilion Yizong, memandang Tan Yun, tertawa keras, "Anak baik, kamu telah membuat orang tua itu sedih selama berhari-hari. Kamu tidak mati, ini bagus." Tan Yun bangkit, membungkuk dan mengepalkan tinjunya. Generasi muda telah melihat jenderal, dan kehidupan generasi muda sangat sulit sehingga orang biasa tidak bisa membunuh. Cukup mendominasi, aku menyukainya. Xuan Yuan Haokong berkata, "Baru saja Yizong memberitahuku tentang membunuh Lucian, Ge Yunhao dan Miao Jincheng. Karena Nilong ada di belakang layar, ayo pergi, orang tua ini akan menjadi orang yang tepat untukmu dan menemukannya setelah itu." Tan Yun berkata dengan tulus, "Terima kasih atas kebaikanmu. Baru saja Zhang Yihan memberitahu generasi muda tentang posisi Laksamana Sima di kota abadi Xuanyuan. Saya pikir tanpa izin dari Jenderal Sima, Nilong mungkin tidak akan membiarkan Ge Yunhao mengirim seseorang untuk membunuh saya. Jika masalah ini terkait dengan Sima Yongzheng, kita tidak dapat menemukan masalah Nilong untuk saat ini. Bagaimanapun, bawahan Sima Yongzheng adalah tentara abadi medali emas dari kota abadi Xuanyuan. Ketika kekuatan melampaui Sima Yongzheng, generasi muda akan mengandalkanmu untuk membalas dendam." Mendengar pidato itu, Xuan Yuan Haokong semakin puas dengan Tan Yun. "Kamu berpikir dengan baik, anak muda, kamu sangat baik. Sebelum saya meminta Anda untuk bergabung dengan tentara, Anda tidak mau. Sekarang kota Tiange dari Sisu tidak dapat dibuka sementara. Bagaimana Anda jika bergabung dengan tentara? Selama kamu setuju, dengan kekuatanmu, kamu adalah wakil jenderal." Mendengar pidato itu, Tan Yun membungkuk dan berkata, "Saya masih ingin meningkatkan kekuatan saya dengan berkultivasi. Untuk saat ini." Xuan Yuan Haokong melambaikan tangannya dan menyela, "Karena Anda ingin berlatih, tidak apa-apa. Anda dapat menggantung nama wakil jenderal dan tidak harus bertarung untuk saat ini. Bagaimana kalau kamu bertarung lagi ketika kamu mau bertarung?" Tan Yun tersenyum pahit, "Kamu orang tua." Setelah mengatakan itu, beraninya generasi muda tidak mengikuti.